Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, dahsyat, Allahu Akbar. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu kembali bersama Bu Fitri pada pelajaran IPA. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Yuk angkat kedua tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya robbal alamin. Baik, sebelum memulai pembelajaran, silakan kalian sudah menyiapkan buku modul IPA-nya? Sudah ya? Buku modul IPA. Kita akan belajar materi IPA, yaitu materi baru. Yang kemarin kita sudah belajar tentang magnet. Nah, sekarang kita akan belajar tentang sumber daya alam. Silahkan kalian buka di buku modul IPA-nya halaman 10. Sudah? Sudah ya? Sumber daya alam dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 14 dan surat An-Nahl ayat 69. Nah, di sana sudah dijelaskan ya bahwa sumber daya alam itu memberitahukan bahwa manusia ya agar mengetahui bahwa di lautan ini terdapat banyak sumber daya alam ya. Banyak sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia ya. Dalam ayat surat An-Nahl ayat 14, di sana diketahui bahwa manfaat laut untuk kehidupan manusia dimulai dari sebagai sumber makanan ya. Sumber makanan itu dapat didapatkan dari daging-daging ikan laut ya. Adapun sebagai perhiasan seperti mutiara ya, maupun dalam artian yang luas bahan-bahan tambang. Kemudian ada juga sebagai sarana transportasi bahtera manusia, yaitu manfaat laut yang sudah dijelaskan dalam surat An-Nahl ayat 14. Kemudian dalam surat An-Nahl ayat 69 juga di sana sudah dijelaskan juga bahwa selain sumber daya laut, Al-Quran pun menjelaskan manfaat sumber daya lainnya ya yang terdapat di alam ini. Di antaranya itu dengan kesuburan tanah. Kesuburan tanah itu dapat menumbuhkan buah-buahan ya yang dapat dimanfaatkan dan juga mengingatkan kita agar pemanfaatannya itu melalui cara dengan di jalan Allah ya, tidak merugikan. Tidak merugikan itu apa? Tidak merusak alam ya. Kemudian selain itu dapat dimanfaatkan juga sumber hewani. Sumber hewani itu bisa didapatkan dari hewan-hewan ya. Contohnya lebah diberi kelebihan oleh Allah itu dapat menghasilkan madu. Begitu juga hewan-hewan seperti ayam, kemudian sapi dan yang lainnya ya. Nah, baik, sumber daya alam itu tadi dalam Al-Quran sudah dijelaskan ya bahwa banyak sekali sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia dengan sebaik-baiknya. Nah, tadi sudah berbicara sumber daya alam. Nah, sekarang apa itu sumber daya alam? Nah, ada yang tahu sumber daya alam? Nah, sumber daya alam itu adalah kekayaan yang terdapat di bumi dan dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup manusia. Ya. Jadi kekayaan yang terdapat di bumi yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan hidup manusia. Itu pengertian sumber daya alam. Nah, sekarang macam-macam sumber daya alam. Apa saja macam-macam sumber daya alam?
Nah, Ibu sudah membuat mind mapping atau peta konsep macam-macam sumber daya alam. Macam-macam sumber daya alam itu ada 4 ya. Itu berdasarkan sifat, berdasarkan dirinya, berdasarkan manfaatnya, dan berdasarkan nilai kegunaannya. Nah, berdasarkan sifatnya. Berdasarkan sifatnya itu ada apa saja? Ada sumber daya alam yang selalu ada atau kekal ya. Dan ada juga sumber daya alam yang dapat diperbaharui atau renewable ya. Kemudian ada juga sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui atau non renewable. Agar biar lebih jelas, Ibu akan menjelaskan satu-satu dulu ya, macam-macam sumber daya alam ini. Yang pertama itu macam-macam sumber daya alam berdasarkan sifat. Nah, sumber daya alam berdasarkan sifat itu ada 3, ada yang kekal, kemudian ada yang dapat diperbaharui, ya, dan ada yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang kekal itu apa saja? Sumber daya alam yang kekal, berarti kekal itu yang selalu ada ya, yang selalu ada. Jadi sumber daya alam yang tidak akan habis ya, karena mengalami siklus panjang. Ya. Contohnya apa? Contohnya di sana juga di modul ada gambarnya ya. Namun apabila kurang jelas, nah Ibu ada media. Nah ini salah satu contoh ya. Ada gambar ilustrasinya, contoh sumber daya alam yang kekal. Contohnya itu matahari. Kemudian di sini ada air, ya, air terjun. Kemudian ada air laut. Nah ini ketiga contoh ini merupakan sumber daya alam yang kekal, ya, yang tidak akan habis. Ya, itu. Jadi yang selalu ada, ya. Ini matahari, air, ya, air laut, nah itu selalu ada karena mengalami kalau air ini akan mengalami siklus air, ya. Jadi selalu di materi selanjutnya ada siklus air. Paham ya? Yang kedua ada sumber daya alam yang dapat diperbaharui atau renewable. Nah contohnya sumber daya alam yang dapat diperbaharui itu apa? Sumber daya alam yang jika persediaannya itu habis. Ya, apabila persediaannya habis dapat segera tersedia kembali ya dalam waktu yang relatif cepat. Nah, contohnya apa? Di sana di modul ada gambar. Nah ini gambarnya ya. Contohnya itu hewan dan tumbuhan. Hewan dan tumbuhan itu contoh sumber daya alam yang dapat diperbaharui atau renewable ya. Jadi ketika habis, nah tapi dapat segera tersedia kembali dalam waktu yang cepat. Contohnya nih, misalkan nih sapi atau hewan-hewan ya, sapi ada ayam. Nah ayam dan sapi ini, apabila sapi ini mati atau dipotong bisa dikurbankan, tetapi masih ada dengan cara bisa reproduksi kembali ya. Begitu juga tumbuhan apabila dipangkas atau ditumbangkan, maka itu akan bisa ditumbuhkan kembali dengan cara reboisasi atau ya dengan penanaman kembali. Nah ini contohnya sumber daya alam yang dapat diperbaharui, hewan dan tumbuhan. Kemudian yang ketiga sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Kalau yang tidak dapat diperbaharui berarti sumber daya alam yang sulit ya atau tidak bisa tersedia kembali karena membutuhkan waktu yang lama banget ya kalau untuk sumber daya alam tidak diperbaharui itu. Contohnya di sini ada penambangan ya, bahan tambang, nah, minyak bumi, gas, batu bara, kemudian bahan tambang, mineral itu contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Nah di sini ada gambar ya, ada gambar beberapa orang yang sedang proses penambangan. Nah penambangan ini
walaupun tersedia tetapi cukup lama ya untuk proses penambangannya. Dan ini tersedianya hanya apabila terus tanah ini terus dibor ya, terus diambil bahan tambangnya, maka ini akan kerusakan lapisan-lapisan tanah ya. Dan ini salah satu contoh sumber daya alam tidak dapat diperbaharui. Nah, itu macam sumber daya alam berdasarkan sifat ya. Paham ya? Nah, sekarang macam-macam sumber daya alam berdasarkan jenisnya. Sumber daya alam berdasarkan jenisnya dibedakan menjadi dua. Ada sumber daya alam hayati atau biotik, dan ada sumber daya alam non hayati atau abiotik. Nah, sumber daya alam hayati atau biotik ini ya, disebut juga sumber daya alam yang meliputi benda-benda hidup ya. Biotik itu benda-benda hidup. Benda-benda hidup yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan hidup manusia. Contohnya itu hewan, tumbuhan, kemudian sumber daya alam nabati, mikroorganisme ya, itu merupakan sumber daya alam hayati. Adapun contohnya sumber daya alam hayati atau biotik ya, ada dalam berupa bahan pangan. Nah, bahan pangan itu apa saja? Nah, contohnya itu ada kedelai ya. Kalian suka makan kedelai? Kedelai ini dapat diproses menjadi tempe, kemudian tahu, kemudian susu juga ada ya, susu kedelai. Banyak ya, bisa dimanfaatkan kedelai ini. Ini untuk bahan pangan. Kemudian ada gandum. Gandum dapat dibuat untuk roti juga ya, bisa. Kemudian ada ayam atau bebek ya, bisa diambil dagingnya dan telur. Kalau sapi, daging dan susu. Kemudian, nah ini sapi dan kambing bisa diambil dagingnya dan susunya. Ada juga kalau kambing juga bisa diambil dari rambutnya ya, rambut domba. Bisa digunakan untuk pakaian. Ini sebagai bahan sandang ya. Nah, itu sumber daya alam hayati untuk bahan pangan. Nah, kalau bahan sandang ya, bahan sandang itu contohnya nih. Ini ada kain katun. Kain katun ini dari serat kapas ya. Serat kapas untuk membuat kain katun. Kemudian ada serat kepompong. Nah, ulah sutra ya. Ini bisa dijadikan sebagai untuk membuat kain sutra. Kemudian ini rambut domba. Rambut domba untuk dijadikan jaket ya. Bisa atau kain wol ya. Rambut domba. Kemudian ada juga sebagai peralatan rumah tangga ya. Peralatan rumah tangga di rumah pasti ada juga ya, peralatan rumah tangga sebagai hasil sumber daya alam hayati. Contohnya itu ada kayu jati dan rotan ya, bisa dijadikan sebagai meja dan kursi ataupun lemari, tempat tidur bisa ya. Itu sebagai peralatan rumah tangga. Kemudian ada juga sebagai untuk nih Umi buat centong ya. Ini kayu terbuat dari kayu sengon. Kayu sengon ini untuk membuat centong. Itu sebagai peralatan rumah tangga. Kemudian ada juga manfaatnya sebagai obat tradisional. Obat tradisional. Nah, di sini salah satunya ada mengkudu ya. Salah satunya itu ada mengkudu untuk mengobati tekanan darah tinggi. Kemudian ada lidah buaya. Nah, ini lidah buaya sebagai untuk membuat sampo, begitu juga bisa melembabkan kulit ya, melembabkan kulit. Kemudian ada untuk peralatan olahraga. Nih, siapa yang suka badminton? Pasti kalian tahu ya, kalau badminton itu pasti membuka raket dan kok. Nah, kok ini sebagai salah satu contoh sumber daya alam hayati ya dari bidang peralatan olahraga ya. Ini bulu ini terbuat dari apa? Kok ini terbuat dari bulu angsa ya. Di sini bulu angsa.
Nah, kalau ini bulu angsa ya. Kalau tadi domba itu rambut ya, rambut. Nah, bisa. Itu sebagai ada juga peralatan olahraga yang terbuat dari ini rotan. Ya, rotan. Nah, rotan bisa dijadikan bola hoop atau bola sepak takraw ya. Nah, itu salah satu contoh sumber daya alam hayati dari berbagai bidang. Ada sandang, pangan, peralatan rumah tangga, ada olahraga ya, contoh-contohnya. Kemudian sumber daya alam non hayati atau disebut abiotik. Nah, sumber daya alam non hayati atau abiotik yang materialnya itu meliputi benda-benda tak hidup ya. Kalau biotik tadi benda-benda hidup, kalau ini materialnya itu benda-benda tak hidup. Nah, seperti apa? Tanah, air, udara, bahan-bahan tambang. Nah, itu contoh non abiotik. Nah, sekarang contoh sumber daya alam non hayati itu sumber daya bukan tambang. Sumber daya alam bukan tambang itu contohnya air. Nah, air dapat digunakan bagi manusia itu berbagai kebutuhan ya, banyak ya manfaat air itu. Nah, di sini ada gambar air itu, kegunaan air untuk kehidupan manusia, untuk air minum, mencuci piring, kemudian mencuci baju, mandi, sarana transportasi, irigasi, memasak, terus sebagai pembangkit listrik ya, banyak manfaat air. Kemudian ada energi cahaya panas matahari. Nah, ini digunakan untuk pembangkit listrik. Nah, masih ingat pembangkit listrik apa namanya? Pembangkit listrik tenaga surya ya. Nah, PLTS. Ini panel surya ya. Kemudian ada tanah liat ya. Tanah liat. Tanah liat bisa dijadikan untuk kerajinan dan ada juga bisa dijadikan sebagai genting ya, genteng atau batu bata. Nah, ini terbuat dari tanah liat. Kemudian ada, nah itu contoh-contoh barang tambang non logam. Nah, adapun barang tambang logam, contohnya itu ada emas. Nah, emas, perak untuk perhiasan. Nah, ini abiotik ya, abiotik dari barang tambang logam. Kemudian selain emas ada juga aluminium. Ini aluminium. Aluminium ini dapat dijadikan sebagai peralatan dapur, ya, pembungkus makanan, kemudian bahan pesawat terbang, banyak ya manfaatkan aluminium. Kemudian ada besi. Nah, besi untuk tiang bangunan ataupun pagar rumah, ya. Ini manfaat besi. Kemudian ada juga tembaga ya, tembaga untuk bahan. Nah, ini tembaga ya, ada kawat ya. Tembaga ini bahan untuk bahan kabel ya. Di dalam kabel ini ada tembaganya yang kuning-kuning. Nah, ini bisa menghantarkan listrik. Ini tembaga ya. Nah, itu ada juga barang tambang non logam. Ya. Barang tambang non logam, contohnya itu ada gipsum. Ya. Gipsum untuk bahan cat tembok, kemudian ada intan untuk perhiasan, ada belerang untuk obat-obatan, ada grafit untuk membuat pensil. Pensilnya hitam itu terbuat dari karbon grafit ya. Kemudian ada asbes untuk bahan atap, kemudian ada batu bara dan minyak bumi. Nah, itu merupakan contoh sumber daya alam non hayati ya, dilihat dari berdasarkan jenisnya. Paham ya? Yaitu macam-macam sumber daya alam yang ketiga, yaitu berdasarkan manfaatnya. Nah, berdasarkan manfaatnya, sumber daya alam ini dibedakan menjadi tiga, yaitu sebagai penghasil bahan baku, sebagai penghasil energi, dan sebagai kenyamanan. Ya. Sumber daya alam penghasil bahan baku itu dapat dimanfaatkan sebagai untuk memiliki benda-benda yang memiliki nilai guna tinggi, ya.
Contohnya itu seperti kayu, karet, ya, bebatuan. Nah, itu sebagai bahan baku, ya. Kemudian seperti tadi, kayak untuk pohon jati itu bahan bakunya itu dari kayu, kan ya. Kemudian ada sumber daya alam penghasil energi. Nah, sumber daya alam penghasil energi ini yang memiliki potensi atau materi untuk menghasilkan energi sebagai penunjang hidup manusia. Ya. Contohnya itu apa? Seperti tadi matahari, ya, matahari untuk panel surya. Nah, itu untuk menghasilkan energi. Kemudian ada juga sebagai pembangkit listrik, ya, tadi PLTA. Nah, itu sumber daya alam penghasil energi. Kemudian ada juga sumber daya alam untuk kenyamanan, yaitu seperti udara, ya, udara bersih, pemandangan alam. Nah, itu sumber daya alam untuk kenyamanan. Nah, itu macam-macam sumber daya alam berdasarkan manfaatnya. Sekarang macam-macam sumber daya alam terakhir yaitu nilai kegunaan. Nah, nilai kegunaan dibedakan menjadi 3. Ada sumber daya alam non ekonomis, ada sumber daya alam ekonomis tinggi, dan sumber daya alam ekonomi rendah. Nah, apa itu sumber daya alam non ekonomis? Sumber daya alam yang tidak dikenakan biaya untuk mendapatkannya. Contohnya apa? Contohnya itu kita bisa menghirup udara, ya, kemudian angin, kemudian tanah. Nah, itu gratis, ya. Itu bisa menikmati sumber daya alam oleh semua makhluk, ya. Kita bisa menghirup udara. Kemudian kita mengeluarkan karbon dioksida itu bisa diserap oleh tumbuhan. Ya, itu gratis, non ekonomis. Ya. Kemudian ada sumber daya alam ekonomis tinggi. Nah, ini kalau ekonomis tinggi berarti sumber daya alam ini membutuhkan pengorbanan untuk mendapatkannya, ya, karena membutuhkan biaya yang cukup mahal, ya. Contohnya apa? Emas, ya. Kemudian perak. Nah, itu sumber daya alam ekonomis tinggi. Kemudian yang terakhir sumber daya alam ekonomis rendah. Nah, sumber daya alam ekonomis rendah itu yang memerlukan biayanya rendah untuk mendapatkannya dan persediaannya itu cukup banyak. Contohnya bahan-bahan bangunan, misalnya pasir, batu, ya. Nah, itu sumber daya alam ekonomis rendah. Nah, itu materi macam-macam sumber daya alam, ya. Jadi macam-macam sumber daya alam itu dibedakan menjadi 4 berdasarkan jenisnya, berdasarkan sifatnya, berdasarkan jenisnya, berdasarkan manfaatnya, dan berdasarkan nilai kegunaannya. Paham, ya? Jadi kalian harus bisa membedakan, ya, berdasarkan jenis, sifat, manfaat, dan kegunaan. Paham, ya? Nah, bisa kalian baca lagi di buku modulnya, ya. Apabila ada yang kurang paham nanti bisa ditanyakan ke ibu, ya. Nah, insya Allah di hari selanjutnya kita akan melanjutkan lagi materi tentang dampak, ya, dampak pengambilan bahan alam. Baik, materi hari ini sampai ini macam-macam sumber daya alam saja, ya. Insya Allah nanti kita akan melanjutkan kembali. Mudah-mudahan kalian semua bisa menyimaknya dengan baik dan bisa memahaminya. Baik, untuk latihannya, insya Allah ibu nanti akan di-share lagi untuk tugasnya, ya. Kalian menyimak dulu sampai tuntas videonya agar ketika latihan bisa mengerjakannya. Baik, itu saja. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.